Ayah membuat celana dari kulit ular berusia 1000 tahun, dan memakainya selama 3 tahun penuh tanpa pernah dicuci. Sampai aku berumur 3 tahun dan terserang penyakit aneh. Untuk pertama kalinya, ia mengganti celananya, dan menyelimutiku dengan celana itu. Ajaibnya, aku sembuh. Setelah itu, ayah didiagnosis kanker, dan meninggal beberapa hari kemudian. Saat ayah meninggal, aku melihat sesosok bayangan berwarna hijau kebiruan duduk di atas peti matinya. Saat itu aku masih kecil, tidak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya tahu celana itu tidak dikubur bersama ayah, melainkan digantung di dinding paling mencolok di rumah. Ku dengar celana itu bisa memperpanjang umur seseorang. Seseorang yang sakit parah dan sekarat. Jika memakainya, setidaknya bisa hidup 3 tahun lebih lama. Seiring aku tumbuh dewasa, aku perlahan menyadari celana itu seperti hidup. Di malam hari, aku selalu merasa celana itu berbicara padaku. Sampai suatu malam di usiaku yang ke-21, ular sanca di celana itu berubah menjadi sosok manusia dan merayap turun. Aku seperti dikendalikan oleh suatu kekuatan. Terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Lalu, diiringi tawa magis pria itu, aku perlahan kehilangan kesadaran. Kupikir itu mimpi, tapi ular di celana itu merayap turun setiap malam. Ia menyiksaku seperti ini selama 2 bulan. Aku sering merasa mual dan muntah. Setelah periksa ke rumah sakit, ternyata aku hamil. Hal yang lebih mengerikan pun terjadi. Ibu didiagnosis kanker hati stadium akhir. Hanya punya waktu 2 bulan lagi. Aku berlutut di samping tempat tidur ibu, dan memintanya memakai celana itu. Tapi ibu menggelengkan kepala, menolak. Ia bilang ayah meninggalkan pesan sebelum meninggal. Tidak ada yang boleh memakai celana itu lagi. Aku menangis dan bertanya kenapa. Ia hanya mengusap air mataku dan berkata, bukannya ibu jijik karena kotor, tapi ular di celana itu asli. Ayahmu sendiri yang membunuh ular itu, dan membordir kulitnya di celana itu. Peramal bilang, siapapun yang memakai celana itu untuk memperpanjang umur, akan menerima balasannya. Ibu tidak bisa seegois itu. Tapi, Bu, aku hamil anaknya. Ibu langsung jatuh dari tempat tidur setelah mendengarnya. Lalu ia bersujud di hadapanku. Tuan ular, kumohon, ampuni anakku. Ini semua salah kami, orang dewasa. Li Juan tidak ada hubungannya dengan ini. Seketika, ruangan menjadi hening. Hanya suara ibu yang terus bersujud. Suara ketukan kepalanya terdengar sangat menakutkan. Melihat dahi ibu yang membiru, aku berlari dan menghentikannya. Tapi ibu seperti kerasukan, terus bersujud. Lantai rumah kami berlumuran darah ibu. Jika terus begini, pasti akan terjadi sesuatu. Tapi tiba-tiba, celana yang tergantung di dinding itu berbicara. Apa hak keluarga Wang untuk menawar denganku? Aku ingin Wang Li Juan mengganti rugiku. Setelah mengatakan itu, kabut putih tiba-tiba muncul di dalam rumah. Tiba-tiba, seorang pria muncul di kursi rumahku. Aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya apakah dia bisa menyelamatkan ibuku. Tergantung penampilanmu. Jika kau meneteskan darah di celana dan mengakuinya sebagai tuanmu, aku akan menyelamatkannya. Aku tidak ragu setelah mendengarnya. Aku menggigit jariku tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Tetapi saat aku hendak meneteskan darah, asteris plak asteris, ibu